Sekarang tentang kuas ini, di sini teman-teman lihat banyak sekali jenis kuas, tapi tidak usah bingung karena kuas ini nanti menyesuaikan saja sesuai kebutuhan teman-teman sekalian. Jadi dari kuas ini nanti bisa menghasilkan tekstur-tekstur yang berbeda-beda ya, seperti ini. Kita sebutnya apa ini ya? Ya bolehlah disebut apa. Ada yang menyebutnya round brush ya, seperti ini. Kalau yang seperti ini disebut dagger karena berbentuknya seperti dagger. Ya macam-macam orang menyebutnya. Ya. Jadi tidak usah bingung, garis besarnya kira-kira hanya ada beberapa jenis saja. Nanti kalau teman-teman sudah nyamannya menggunakan yang ini ya bisa sering menggunakan ini. Ada yang nyaman menggunakan yang seperti ini, bentuknya kayak ini kan trapesium gitu. Ada yang suka menggunakan trapesium ini juga, yang dagger, ada yang round, ada yang macam-macam. Itu terserah daripada teman-teman itu sendiri. Kalau yang ini jenisnya biasanya untuk membuat tekstur pepohonan, tanaman, daun-daunan seperti ini. Ini hanya ukurannya saja, bisa dilihat di sini banyak sekali ukuran. Ada yang berbentuk kotak ya, biasanya untuk menggaris-garis ya sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman inginkan saja. Ya, ini biasanya cocok untuk membuat suatu tekstur, misalnya tanaman atau apa, cocok juga ini. Ya, bisa dilihat banyak sekali ukurannya. Semakin kecil semakin untuk mengerjakan detail. Biasanya gambar semakin besar, kuasnya semakin besar supaya cepat pengerjaannya ya. Tapi kalau semakin kecil gambarnya, kuasnya biasanya mengikuti semakin kecil. Tidak harus seperti itu. Tapi fungsinya kalau semakin kecil biasanya fungsinya untuk menggambar lebih detail, ke detail seperti ini ya. Kuasnya semakin lama semakin kecil untuk menggambar detail. Bahkan kalau menggambar sangat detail, kuasnya bisa saja menggunakan yang seperti ini. Ini seperti kuas tinta Cina ya, yang dicelupin di tinta lalu untuk menulis. Tetapi ini bisa kita gunakan untuk detail seperti rambut atau apa, itu bisa menggunakan ini. Seperti itu. Ini kuas semakin kecil, lihat kecil sekali, bisa semakin detail ya. Lalu jenis-jenis kuas ada berbagai macam, harga juga bervariasi. Tetapi umumnya yang di pasaran yang mahal itu yang terbuat dari bulu kuda, itu yang paling mahal. Sedangkan yang di bawahnya bulu kuda tapi masih bagus sekali itu bulu tupai, ekor tupai itu ya, dari bulu tupai. Lalu yang termurah di pasaran umumnya yang dari sintetis, pabrikan punya. Seperti ini jenis-jenisnya ya. Kalau dipegang juga teksturnya berbeda-beda, ada yang kasar, ada yang lembut. Ini lembut sekali, ini ada yang kasar. Itu mempengaruhi dari nanti pada waktu diaplikasikan ini akan membuat tekstur yang lebih cenderung keras, kuat, kasar gitu ya. Kalau ini lebih cenderung lembut, halus seperti itu. Jadi difungsikan sebagaimana yang teman-teman butuhkan saja ya. Nanti lama-lama teman-teman juga akan cocoknya kuas yang seperti apa, suka yang kuas yang besar, suka yang kuas yang kecil. Itu nanti menyesuaikan dari jenis dari lukisan teman-teman sendiri, karena tiap lukisan itu unik dan tidak bisa disamakan dengan lukisan yang lain. Tiap orang juga memiliki kekhususan atau spesialisasi sendiri. Jadi nanti tidak ada yang salah ya dalam pemilihan apakah harus menggunakan kuas kasar atau kuas yang halus. Tidak harus, itu nanti sesuai dengan karakteristik daripada teman-teman sendiri. Itu nanti akan menciptakan suatu nuansa yang spesial yang hanya dimiliki oleh teman-teman sendiri dan tidak dimiliki oleh artis-artis atau pelukis-pelukis yang lain. Jadi tidak perlu sama dengan orang lain. Ini kenapa besar seperti ini, kadang-kadang juga bisa untuk pernis ya. Ini tidak hanya untuk melukis tapi juga untuk melakukan finishing. Kira-kira itu dulu untuk kuas